Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Satelit News bersama saya Muhammad Fahmi dan Mas Dedi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah penjabat Wali Kota Tangerang, Bapak Dr. Nurdin SOS MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Fahmi. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu juga mampir ke podcast Satelit. Oke Pak, ada anggapan di masyarakat kalau penjabat itu tidak banyak bisa melakukan sesuatu selama kepemimpinannya. Mungkin rasional juga karena waktu kepemimpinannya cukup singkat. Tapi kalau pendapat itu benar, itu kan kasihan juga Indonesia karena begitu banyak penjabat saat ini. Nah, nanti saya ingin tahu juga apa tanggapan Bapak, dan sebenarnya penjabat dan bukan penjabat itu bedanya apa ya Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Ini hal yang menarik ketika saat ini banyak kepala daerah dijabat oleh penjabat kepala daerah. Anggapan yang terjadi, penjabat nggak bisa kerja. Menurut saya dan secara hukum ini kurang tepat. Karena penjabat kepala daerah sama. Oh sama ya Pak? Kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab sama. Sama ya. Dengan jadi nggak ada alasan nggak bisa maksimal gitu ya? Nggak ada. Jadi semuanya sama kewenangannya, cuman beberapa terkait dengan mutasi pegawai. Itu juga bisa ya? Bisa, mutasi pegawai, membatalkan izin yang sudah dibuat, ya. Itu bukan nggak boleh, boleh, tetapi harus ada izin Menteri Dalam Negeri. Oh, berarti prosedurnya aja yang beda? Prosedurnya tambah, tambah, harus ada izin. Itu saja yang membedakan, yang lain sama. Yang lain sama. Kemudian ketika bicara penyelenggaraan pemerintahan, kan kepala daerah ini melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Siap. Terkait dengan pembangunan, kita sudah punya rencana pembangunan daerah, punya rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana jangka panjang daerah yang sudah diturunkan dalam rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun. Jadi siapapun yang memimpin daerah tinggal melaksanakan itu. Ini garis besar yang harus dilaksanakan, terserah lo mau ngerjain apa di dalam kerangka itu. Nah, disitulah seorang penjabat kepala daerah harus mampu berpikir komprehensif, harus berpikir kolaboratif, harus berpikir inovatif, sehingga apa yang sudah ditetapkan itu bisa dilaksanakan secara kolaboratif, mendapatkan dukungan semua pihak agar tujuan itu bisa dicapai. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Berarti kan masyarakat punya jaminan bahwa meskipun PJ karena banyak PJ gitu kan, tapi kerja all out dan kewenangan pun sama sebetulnya dengan wali kota. Hanya mungkin kalau yang definitif tuh dipilih melalui pemilihan umum. Kalau penjabat tuh ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebelum di sini Bapak sudah pernah juga menjabat PJ ya Pak? Alhamdulillah, pada tanggal 18 Juli 2022 saya dipercaya juga oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memimpin Kabupaten Aceh Jaya. Oh, Aceh Jaya ya. Jadi berapa lama tuh Pak? 530 hari, 17 bulan atau setahun 5 bulan lebih. Setahun setengah ya. Lama sekali. Berarti itu diperpanjang ya Pak ya? Ya, sudah sempat diperpanjang sekali. Jadi periode pertama itu 18 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2023. Kemudian diperpanjang Bapak Menteri Dalam Negeri sampai tanggal 26 Kalau diperpanjang berarti dipercaya lagi gitu Pak.
Alhamdulillah. Ukurannya kan kerjanya berarti. Buktinya kembali dipercaya menjadi penjabat wali kota Tangerang. Oh iya, yang untuk ketiga kali. Tapi Bapak sebenarnya orang Aceh? Orang Aceh, Pak. Aceh asli. Asli Aceh, dan tentu saya mengharapkan dukungan semua pihak di dalam pelaksanaan tugas ini. Maka saya lagi mendorong, kita dorong tagline-nya Tangerang Ayo, kolaborasi wujudkan visi. Tangerang Ayo, kolaborasi Wujudkan visi. Jadi ini sebagai bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Luar biasa. Sebagai putra Aceh yang dilahirkan di Aceh, SD sampai dengan SMA, saya di Aceh. Kemudian setelah SMA, saya hijrah sekolah ke Jatinangor. Jatinangor, apa namanya? Bandung ya? Ya, Sumedang. 3 tahun saya di sana. Jadi memang sebelum kita berbincang terkait program, Pak, kita juga sebenarnya ingin tahu dari Aceh ke Jakarta. Berarti lulus IPDN tuh pulang dulu ke Aceh? Pulang dulu. Dinas 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Saya dinas di pemerintah Aceh Selatan, pemerintah daerah Aceh Selatan waktu itu, sampai dengan tahun 97. Saya melanjutkan pendidikan S1 karena kebetulan STPDN dulu kami masih D3. Melanjutkan S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara yang ada di Pejompongan, Pak. Pejompongan, Jakarta. Setelah itu melanjutkan S2 di UI. Ilmu administrasi, kemudian ilmu administrasi publik, kemudian S3-nya di Universitas Padjadjaran di ilmu pemerintahan. Siap. Dari Aceh Selatan itu langsung ke pusat, ke Mendagri. Ya, habis di Aceh Selatan dinas, kemudian saya mengajukan permohonan pindah tugas, disetujui waktu itu, dan saya bekerja sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Langsung ke pusat berarti. Dari situ langsung ya, Pak. Kalau istri sama orang Aceh? Istri saya kebetulan orang Aceh juga. Oh iya. Udah lama di Jakarta juga. Oh, udah lama di Jakarta. Putra putri ada berapa? Anak saya yang paling tua itu lagi kuliah semester 6. Kemudian yang kedua laki-laki, yang pertama tadi perempuan, yang kedua laki-laki, kelas 3 SMA. Kemudian yang kecil perempuan, kelas 3 SMP. Oh, 3 Pak ya? 3. Di ganjil. Kalau kata orang ganjil itu disukai Tuhan. Amin. Silakan Pak Dedi, coba kita tanya-tanya soal kegiatan program-program. Kota Tangerang kan sudah hampir sebulan Pak ya? 17 hari, 21 hari lah. 21 hari. Pandangan Bapak mengenai Kota Tangerang seperti apa? Dengan segala potensinya. Ya. Kota Tangerang, saya lihat kota metropolitan, punya potensi luar biasa untuk kita kembangkan karena menjadi pintu masuk ke Indonesia. Kalau mau dari luar negeri, dari luar daerah, semua harus ke Tangerang dulu. Sebagian kecil lah yang di luar Tangerang ya. Melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian kita juga menjadi penyangga ibu kota dengan perputaran uang yang luar biasa. Ini adalah potensi kita di Kota Tangerang. Namun di balik potensi juga ada sejumlah permasalahan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Misalnya persoalan integrasi ekonomi korporasi yang sedang tumbuh dengan ekonomi kerakyatan, agar pertumbuhan yang terjadi di Tangerang itu ikut mengangkat kemandirian ekonomi masyarakat Tangerang. Samping persoalan-persoalan lingkungan, persoalan banjir terutama ya Pak ya. Kemudian kemacetan, kemudian juga pasar kaki lima. Ya, rata-rata persoalan-persoalan di kota-kota besar yang sedang berkembang menuju satu kota metropolitan, kita di Tangerang ini menghadapinya, baik dari sisi potensi tadi maupun permasalahan. Tapi ada program khusus nggak Pak selama setahun ke depan ini di Bapak menjabat sebagai penjabat wali kota? Ya, karena proses pemerintahan ini harus berlanjut, maka saya melanjutkan yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi,
saya melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh ketentuan dalam hal ini peraturan daerah. Mulai dulu dari visi misi. Visi Kota Tangerang sudah ada, yaitu mewujudkan Tangerang yang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing. Kemudian untuk mencapai visi ini sudah dilakukan pembangunan selama 25 tahun. RPJP 1 Kota Tangerang yang dijabarkan dalam pembangunan 5 tahunan RPJMD. Kemudian transisi ini adalah finishing touch dari pembangunan 25 tahun Kota Tangerang. Jadi ini setahun ini tugas saya ngelihat nih mana bagian-bagian yang masih belum tuntas, sisi mana yang perlu kita optimalkan. Setahun ini finishing touch RPJP Kota Tangerang tahap 1 menuju RPJP tahap 2. Jadi kalau ditanya apa program Bapak, ya nggak ada program khusus. Semua yang sudah digariskan, 32 urusan pemerintahan, fungsi-fungsi penunjang kehidupan masyarakat, semua harus kita beri porsi yang sama. Tinggal saja di antara sekian mana yang penting mendesak. Prioritasnya penting mendesak, penting tidak mendesak, ya kan? Tidak penting tidak mendesak, seperti itu ya. Mungkin yang tidak penting tidak mendesak bisa kita tunda dulu supaya resource yang ada ini kita berikan pada hal yang penting dan mendesak. Ada yang menarik terkait dengan visi kota, yaitu akhlakul karimah. Kelihatannya Bapak bisa langsung menyesuaikan tuh dengan program baru itu Pak, yang kemarin belum lama di launching tuh, yang apa, Tangerang mengaji. Itu program itu dimulai kemarin ya. Betul. Bisa cerita Pak, kenapa Bapak ambil itu sebagai salah satu gebrakan pertama lah. Ya, kembali tadi melihat pada visi Tangerang, kemudian dari visi itu mana yang kira-kira masih perlu kita maksimalkan. Sejahtera sudah cukup bagus ya dari beberapa indikator IPM ya. Kemudian berdaya saing ya, walaupun daya saing ini terus mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, tapi juga ini harus kita lanjutkan. Nah, yang berakhlakul karimah nih sebagai visi kota tentu kita harus mendorong ini. Nah, saya melihat mana yang paling mudah kita lakukan. Ternyata supaya akhlakul karimah ini harus dimulai dari pembiasaan. Dari sejak anak-anak, dari sejak bangku sekolah, kita harus biasakan mereka. Nah, kemudian yang kedua, dukungan program dan anggaran. Saya cek di Dinas Pendidikan, uang Dinas Pendidikan itu cukup besar. Undang-undang memerintahkan 20%. 20% kalau kita punya anggaran 5 triliun, berarti 1 triliun sendiri itu untuk urusan pendidikan. Tinggal kita kolaborasikan. Nah, cek berapa rombel kita. Ternyata ada 5.000 lebih rombongan belajar, baik SD maupun SMP, negeri maupun swasta. Gurunya ada, ternyata guru agamanya kurang. Satu sekolah paling cuma 2 guru agama Islam. Dan termasuk guru agama yang non Muslim juga. Karena di dalam program ini, walaupun namanya Tangerang mengaji, bukan hanya untuk yang siswa Muslim, yang non Muslimnya juga ada. Ada pendampingan dari guru-guru agama juga. Atau nanti kita minta dari guru-guru yang lain. Nah, saya melihat ini bisa kita jalankan. Kekurangan guru agama itu kita minta dari pondok. Jadi guru-guru pondok pesantren yang ada di Tangerang ini kita minta untuk ikut menjadi pengajar di dalam program itu. Jadi ini mungkin di beberapa sekolah sudah ada. Tetapi muatan lokal gitu, sebagai muatan lokal ataupun juga sebagai unggulan sekolah tersebut. Sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus. Nah, bagaimana ini kita maksimalkan? Maka kita gerakkan ini sebagai sesuatu gerakan yang masif. Mereka belajar pagi hari jam 0 istilahnya itu, jam 6.30 sampai 7.30. Jam 0 istilahnya. Jam 0. Kemudian ditambah 2 hari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tentang tadi pendalaman materinya ada 3. Yang pertama, baca tulis Quran.
Baca tulis Quran. Nah, ini juga sebelumnya itu ada berita ya, bahwa masih ada banyak anak-anak kita yang tidak bisa baca tulis Quran. Nah, ini nyambung lah. Yang kedua tahfizul Quran. Oh, ke tahfiz juga. Jadi yang sudah bisa baca kita upgrade sehingga bisa menghafal Quran. Nah, yang ketiga fikih terapan. Fikih terapan. Fikih muamalah ya. Oh, muamalah ya. Ya, bagaimana pengamalan sehari-hari ajaran Islam. Ini yang kita dorong untuk anak-anak kita mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP. Kita harapkan dengan program ini tidak ada lagi yang buta baca tulis Quran. Kita harapkan tahfizul Qurannya para hafiz-hafizah di Kota Tangerang akan bertambah semakin banyak sehingga ke depan ini akan bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak, luar biasa. Tapi memang walaupun program itu baru aja dilaksanakan ya, tapi antusiasme itu saya lihat antusiasme masyarakat itu juga luar biasa. Artinya ada sambutan yang baik lah dari masyarakat. Termasuk juga dari siswa-siswi, Pak. Betul. Ada teman-teman yang menyampaikan. Kebetulan anak saya kan sekolah juga di. Ada yang bilang, Pak, kami sekarang udah ada pesantren pagi. Jadi bulan puasa nggak usah lagi. Atau ada mau ditambah, Pak, di bulan puasa? Saya kira ini bisa terus berlanjut sebagai satu. Udah nggak ada program seperti pesantren kilat apa. Ini lebih efektif karena berkelanjutan. Setiap hari mereka nyantri. Setiap hari nyantri. Siap. Sama ini Pak, terkait inflasi, pengendalian inflasi. Kita tahu salah satu barometer keberhasilan seorang penjabat itu kan pengendalian inflasi. Bahkan banyak berita yang menjadi penilaian khusus juga katanya saya baca. Dan banyak yang dicopot gara-gara Pak Mendagri itu. Inflasi itu. Menurut pandangan Bapak seperti itu? Betul, karena inflasi ini kan perintah langsung Bapak Presiden kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk secara rutin melakukan penilaian inflasi. Setiap hari Senin atau geser satu hari, Bapak Menteri Dalam Negeri memimpin langsung rapat koordinasi pusat dan daerah dengan melibatkan semua komponen terkait termasuk TNI Polri supaya kita bisa menjaga inflasi ini berada di bawah 5% ya. 5%. Dan alhamdulillah tahun lalu kita bisa di bawah di 3%. Untuk Kota Tangerang di Desember itu di 3,7, alhamdulillah sekarang sudah di bawah 3. Dan Kota Tangerang termasuk salah satu kota yang menjadi barometer penilaian inflasi. Nah, oleh karena ini berarti pengendalian inflasinya. Ya, jadi kita mencoba pengendalian inflasi ini dengan berbagai aktivitas, memastikan stok barang. Saya koordinasi dengan pasar induk, dengan pemasok, bahkan di Tangerang ini ada 2 program yang saya kira cukup bagus. Yang pertama warung kita. Warung kita ini warung-warung tradisional, warung-warung yang ada di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan itu dibina, dibuatkan sistemnya, distandarkan, kemudian barangnya itu dibeli langsung dari pabrik, kemudian dengan harga pabrik itu dimasukin ke warung-warung, sehingga ini harga-harga di tingkat warung terjaga. Kemudian juga kita dorong kerjasama dengan kelompok-kelompok petani, misalnya cabai, bawang. Kita pastikan di samping lewat pasar induk tadi, nah kita juga buat rencana kerjasama untuk penanaman dan sebagainya. Dan saat ini saya juga sudah melonsing yang namanya program Tangerang Urban Farming. Oh, seperti apa tuh, Pak? Nah,
urban farm? Kita ingin memanfaatkan lahan-lahan tidur, lahan-lahan pekarangan untuk menanam. Jadi gerakan menanam yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri itu di Tangerang kita dorong urban farming, karena tentu kita nggak punya lahan yang cukup luas untuk bertani seperti tani biasa. Maka kita dorong dia menjadi urban farming. Ada tanaman dalam pot, tabu dalam pot, kemudian sayur, cabai, kemudian yang di tempat-tempat yang luas kemarin ada tanam padi juga ternyata, Pak. Kemudian masih ada ya, walaupun sedikit lah, walaupun sedikit ya, sayur dan sebagainya. Tapi kalau seperti cabai, tomat yang bisa dimaksimalkan, memanfaatkan pekarangan, apa teknis detailnya Pak, apa nanti ada semacam bantuan bibit atau? Oh ya, untuk teknisnya dari Dinas Ketahanan Pangan kita menyiapkan bibit, kemudian saprodi juga, pupuk, kemudian juga obat-obatan. Nah, kita dorong. Kemudian juga saya berencana memaksimalkan proses pengolahan sampah di tingkat komunitas, sehingga yang sampah-sampah organik ini bisa didorong menjadi pupuk juga. Ini mengurangi mengurangi volume sampah ke TPA akhir kita. Jadi lebih ke matching pupuk didistribusikan untuk peningkatan program tadi, untuk penguatan program tadi. Iya, betul. Ya memang TPA itu termasuk TPA kita Pak, TPA Rawakucing, berarti memang kelihatannya sudah full ya. Karena sampah dari kita tuh kota sangat luar biasa kan, sehari bisa 1000 berapa ton 2000 ton. Wah, luar biasa itu. Jadi kalau memang dipilah dari awal terus tujuannya jadi pupuk dengan program tadi pertanian kan jadi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA. Walaupun tentu ada program-program lain untuk bagaimana kita melakukan pengolahan sampah. Tapi yang paling penting saya mau dorong sampah mulai dipilah dari rumah, kemudian di tingkat RW secara mandiri kita bisa memanfaatkan sampah itu untuk pupuk dan untuk barang-barang yang lainnya. Iya, betul. Ada ini Pak, soal problematika perkotaan yang kalau hujan turun tuh banjir. Betul. Nah, kira-kira kan kalau nggak salah belum lama Bapak dilantik sebagai PJ juga kebetulan hujan gede. Selamat datang. Ucapkan dengan hujan. Selamat datang dari alam, ya, membawa suasana dingin. Dan itu sekaligus memacu kita untuk bergerak cepat. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Sebenarnya di pemerintah Kota Tangerang sudah punya grand design untuk penanganan banjir dan genangan. Jadi ada dua kategori ini, banjir dan genangan. Nah, karena kan Kota Tangerang ini ada lokasi-lokasi tertentu yang wilayahnya di bawah aliran sungai permukaan air, sehingga dia menjadi genangan. Kemudian beberapa sungai kita nggak selesai di Kota Tangerang aja deh, sungainya masuk ke wilayah lain, nah baru ke laut. Nah, sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap. Dan alhamdulillah dari 2006 grand design ini dibuat, kemudian terus dilakukan. Saat ini sudah bisa mereduce hampir 50% wilayah genangan itu. Berarti masih ada 50% lagi. Nah, untuk yang 50% ini kemarin saya sudah rapatkan, kita mau penanganannya yang terintegrasi. Kembali lagi, mana yang penting dan mendesak ini segera kita tangani. Mulai dari konservasi airnya, embung-embung, kemudian sumur-sumur retensi, kolam retensi, sumur resapan, ini kita dorong
Saya mau coba ini bisa kita lakukan secara masif dengan menggerakkan semua masyarakat. Sehingga ini volume air yang mengalir ke selokan bisa kita kurangi. Ini harapannya yang dari sisi konservasi air. Yang kedua, dari sisi saluran. Nah, mungkin nanti akan segera ini mungkin teman-teman bisa melihat Dinas PUPR dan Perkim terus bergerak untuk melakukan normalisasi saluran-saluran air yang ada. Ini kita harapkan bisa juga mengurangi genangan. Nah, yang ketiga, karena banyak sampah kan tuh. Ya, yang ketiga kita mengoptimalkan daya tampung sumur-sumur embung-embung yang ada. Mungkin ada beberapa kategori ya, embung yang milik pemerintah Kota Tangerang. Dibangun, dibuat sendiri oleh pemerintah Kota Tangerang, ada lahan-lahan kosong terbuka, itu kita bikin embung. Nah, ini saya minta untuk dimaksimalkan lagi. Yang kedua, situ-situ yang kewenangan provinsi. Kita sudah berkoordinasi dengan provinsi dan juga dengan balai-balai sungai ya, balai besar, Ciliwung Cisadane, supaya ini kita bisa gerakan bareng untuk merevitalisasinya. Di samping tentu kegiatan-kegiatan lain ya, penyadaran masyarakat untuk peduli tentang bahaya banjir dan sebagainya. Terutama buang sampah itu Pak, sembarangan dari mampet di got sehingga menghambat air. Betul. Ini pembiasaan ke masyarakat ya. Sama itu Pak, terkait dengan penjabat wali kota atau penjabat yang lainnya itu kan periodisasinya mengawal pemilu, pilpres, pileg dan pilkada. Nah, pandangan Bapak seperti apa? Apakah Tangerang ini akan aman-aman saja ke depan menghadapi hajatan demokrasi itu? Ya, insya Allah ya. Kalau saya melihat kan sukses pemilu itu ada 3 hal. Yang pertama, sukses dari sisi penyelenggara. Penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Kita terus berkoordinasi dengan instansi ini, termasuk komponen-komponen pendukung keamanan, TNI, Polri, ya. Ini kita pastikan koordinasinya berjalan lancar. Harapan kita dari sisi penyelenggara tidak ada masalah, termasuk dukungan-dukungan untuk gudang, ya, gudang logistik dan sebagainya. Kita pastikan ini kita siap dukung. Yang kedua, sukses peserta. Nah, sukses peserta ini ya kami terus membangun komunikasi. Partai politik. Ya, besok juga kita rencana untuk makan siang bareng dengan partai-partai politik. Ya, ini dalam rangka kita membangun suasana yang menyejukkan, yang teduh, yang enak ya. Pemilu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai pesta. Ya, yang namanya pesta kan orang harus senang. Ini kita dorong terus. Nah, yang ketiga dari sisi masyarakat. Ya, kita terus memantau, mendorong supaya masyarakat kita juga bisa menikmati pesta ini dengan sukacita. Ya kalau nggak tahu ya, kalau dulu tuh kan kalau kampanye terbuka tuh ada konvoy apa. Kalau sekarang belum ada ya? Ya kan memang tahapannya sekarang masih kampanye dialogis. Oh, dialogis ya, masih dialogis. Betul. Nah, ini juga kita siap-siap untuk kampanye terbuka. Tapi mudah-mudahan dengan kesiapan 3 tadi, penyelenggara, peserta dan masyarakat dalam satu visi yang sama, satu suasana batin yang sama, bahwa yang kita hadapi ini adalah pesta demokrasi. Kita harus menyambutnya dengan riang gembira. Siap Pak PJ. Terakhir Pak, mungkin mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Tangerang. Silakan Pak. Ya, kepada seluruh warga Tangerang, saya mengharapkan dukungan semuanya lewat kolaborasi yang tiada henti. Oh, kolaborasi tiada henti. Kolaborasi yang tiada henti untuk mewujudkan visi Kota Tangerang.
Tadi di awal kita bicara ada potensi, ada masalah. Yuk kita kolaborasi supaya potensi yang ada bisa kita maksimalkan untuk kemajuan Tangerang, dan masalah yuk kita kolaborasi supaya masalah ini yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi hilang. Sehingga Kota Tangerang menjadi kota yang menyenangkan bagi kita semua. Terima kasih. Jadi tagline-nya gimana, Pak? Tangerang ayo, kolaborasi, wujudkan visi. Wujudkan visi. Kolaborasi, wujudkan visi. Terima kasih Pak PJ telah berkesempatan berbagi informasi dengan kita di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak PJ. Bertanya suatu kehormatan bagi kita sudah mampir ke kantor Satelit News. Terima kasih. Kita juga senang sekali bisa menyapa warga Kota Tangerang dan tentu bersilaturahmi dengan teman-teman di Satelit. Sukses buat semuanya. Demikian tadi percakapan kita, perbincangan kita dengan PJ Wali Kota Tangerang, Bapak Dr. Nurdin. Kebetulan kita juga live Instagram sekarang Pak. Nanti bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan melalui live Instagram bisa menyaksikan podcast Satelit News di kanal YouTube Satelit News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.